tapi berita maha penting. Berita yang menggoncangkan dunia dan surga. Yaitu bagaimana juru selamat, yaitu Tuhan sendiri datang ke dunia ini. Allah yang tidak terbatas, dia datang membatasi dirinya. Dan berita yang sangat penting itu disampaikan bukan kepada orang-orang VVIP. Bukan kepada orang-orang yang sangat penting. Tetapi disampaikan oleh sekelompok orang yang pada waktu itu dikategorikan orang-orang marginal, orang-orang hina, yaitu para gembala. Saudara-saudara, para gembala itu orang yang tidak dipercaya. Bersaksi di pengadilan tidak diakui. Karena memang mereka ini orang Bedouin. Tidak punya tempat tinggal. Orang nomad yang pindah ke sana, pindah ke sini, tidak punya KTP, saudara. Sehingga pemerintah Romawi pada waktu itu menetapkan bahwa yang namanya gembala tidak bisa dijadikan bukti dan saksi di dalam pengadilan. Dan mereka menjadi orang warga negara yang boleh dibilang ada tapi tiada. Seperti itu. Karena mereka berpindah-pindah orang Bedouin, saudara. Tetapi berita itu disampaikan kepada mereka. Ini apa-apaan Tuhan? Kan lebih mudah kalau disampaikan kepada pemimpin pada waktu itu. Ada seorang raja atau kepada orang penting. Ini kepada gembala. Di mana orang tidak dipercaya. Tapi itulah Tuhan kita. Dia tidak takut bahwa beritanya tidak sampai kepada orang banyak. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Sekalipun kita tidak beribadah, sekalipun kita tidak menyembah dia, sekalipun kita tidak mengakui dia, dia tetap Allah. Jadi jangan merasa berjasa sama Tuhan. Mentang-mentang kita sudah pelayanan puluhan tahun, mentang-mentang kita sudah mengabdi sama Tuhan, jangan merasa berjasa. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk gembala yang waktu itu hina dan dianggap warga negara yang ada tapi tiada, Tuhan pakai. Kita belajar di sini saudara, arti sebuah kerendahan hati. Tuhan, dia kalau mau angkat seorang dari orang yang tidak biasa menjadi orang luar biasa. Gembala-gembala ini orang biasa, tetapi menjadi orang luar biasa. Sehingga setiap Natal pasti mereka dulu yang diberitakan. Bukan orang Majus, bukan para nabi, tetapi para gembala. Ini satu pesan yang penting. Bahwa Natal bukan berarti kita hanya melakukan satu perayaan yang semata-mata hanya seremonial saja. Dengan dihiasi dengan segala macam dekorasi. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, bagaimana kita memiliki kepedulian. Kepedulian yang tidak dibuat-buat, tetapi yang sungguh-sungguh nyata. Kalau Tuhan saja yang maha kaya, yang tidak terbatas, dia mau datang dan dia mau mengutamakan para gembala. Itu saya kira bukan kebetulan, saudara. Message pesan kita. Itu hal yang pertama. Nah, kalau kita melihat, saudara-saudara, pesan yang luar biasa, ya hanya dua. Yang pertama, yaitu dikatakan, jangan takut. Waktu saya coba memahami kata jangan takut ini, itu menarik sekali. Saya tidak mau cari tafsiran dari banyak buku-buku. Tapi saya mau kembali ke back to the Bible. Scripture interpret scripture. Dan saya menemukan 3 jenis rasa takut yang ada di dalam Alkitab yang mewakili apa yang dirasakan para gembala pada waktu itu. Yaitu yang pertama, rasa takut yang dianalogikan seperti seorang umat Tuhan ketika mereka mengalami rasa takut yang luar biasa. Harus berhadapan dengan Goliat. Itu bukan afraid, ya
rasa takut yang luar biasa. Nah, kenapa rasa takut ini ada? Orang yang takut adalah orang yang tidak bisa mengendalikan di hari-hari yang akan datang. Saudara, itu yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka harus berperang dengan orang Filistin. Karena mereka terus-menerus dalam kondisi kalah, mereka terus-menerus dalam kondisi ketakutan karena selalu kalah karena ada Goliat di situ. Jadi mereka mengalami rasa takut yang luar biasa. Karena mereka tidak bisa mengendalikan perang. Seperti itu. Nah, saya mau katakan kepada kita semua pada kesempatan pagi ini. Bahwa masa-masa yang akan kita masuki, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas, menurut Sri Mulyani, sudah ada 215 negara yang mengalami krisis. Dan krisis ini berbeda dengan krisis waktu terjadi reformasi tahun 98. Ini krisis yang disebabkan oleh sesuatu yang kita tidak duga. Kenapa orang takut akhir-akhir ini? Karena tidak tahu apa yang terjadi. Jangan karena kita berpikir kita masih punya saving miliaran, kita punya di bank digit kita masih nominalnya masih banyak. Oh tidak, saudara. Itu yang pertama, kita tidak bisa mengendalikan masa depan dan kondisi yang ada di depan kita. Kita tidak bisa kendalikan, kita tidak tahu. Itu yang membuat kita takut. Itu yang pertama, menurut Alkitab. Yang kedua, rasa takut yang kedua, yaitu di sini disebutkan bagaimana ketika Daud melakukan pelanggaran. Dia merebut istri daripada Uria. Dengan kata lain, Daud memiliki rasa takut oleh karena dia melanggar sesuatu. Daud memiliki rasa takut oleh karena dia ada rasa bersalah. Itu rasa takut yang kedua, saudara. Rasa takut yang kedua dikaitkan dengan rasa bersalah, guilty. Kalau kita di sini tidak punya rasa takut, ya kita tidak normal. Cuma masalahnya sekarang rasa takut yang jenis apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Apakah rasa takut yang pertama tidak tahu, tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang? Atau yang kedua, ada guilty, ada rasa bersalah, ada pelanggaran yang kita lakukan yang belum dibereskan, yang belum diselesaikan, yang membuat kita takut. Contoh sederhana. Kalau kita berkendaraan, kita tidak bawa kelengkapan, Pak, langsung kita stres. Ya enggak? Langsung kita mau putar. Padahal didenda cuma 200, mau putar. Seperti itu. Karena ada rasa bersalah. Kita tidak memenuhi kewajiban kita membawa kelengkapan surat-surat berkendara. Seperti itu. Itu masalah kecil. Ada ketakutan oleh karena kita guilty. Dan jenis yang ketiga, ketakutan yang oleh karena kita tahu ada masalah yang kita hadapi seperti di dalam Matius 8 ayat 22 sampai 27. Ketika angin badai melanda murid-murid waktu mereka di Danau Galilea. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah 3 jenis rasa takut yang dijelaskan di dalam Alkitab. Kita masih membawa rasa takut apa, saudara? Apakah yang pertama? Atau kita masih belum membereskan rasa bersalah kita, sehingga itu yang membuat kita tidak punya pegangan yang kuat, dan kita dilanda rasa takut. Atau kita melihat ada badai yang begitu besar, di mana kita tidak bisa mengendalikan badai itu. Saudara, malaikat Tuhan tidak hanya mengatakan jangan takut. Itulah Tuhan kita luar biasanya. Itulah Alkitab kita. Alkitab tidak pernah dia menyatakan sesuatu tetapi tidak bisa memberikan jalan keluar. Itu hebatnya saudara, firman Tuhan. Setiap dia menyatakan ya kepada kita, misalnya
Dia katakan di dalam Matius 28 ayat 18-20, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Wah, kita mungkin bingung bagaimana. Tetapi ada kalimat di belakangnya, aku akan menyertai engkau. Itu Tuhan, ya. Bersukacitalah, ya, bersukacitalah. Ya, orang senang bersukacita tetapi tidak mau teruskan di bagian belakangnya, di dalam Tuhan. Ya, bukan bersukacita karena kita pakai narkoba, bukan bersukacita karena kita segala macam, tidak. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-10, saudara, di situ sangat luar biasa. Dikatakan setelah kata jangan takut, ya. Setelah kata jangan takut di situ, maka ada kalimat selanjutnya, yaitu dikatakan bahwa aku akan memberikan kesukaan besar bagi kamu, ya, great joy untuk seluruh dunia. Kenapa tidak menggunakan kata happy? Saya tadi tanya sama Pak Gembala, itu apa Pak Gembala? Itu buat ulang tahun. Waktu saudara ulang tahun itu happy birthday, bukan joy birthday. Tapi ini menggunakan kata joy, great joy, joy to the world. Joy artinya sukacita kita itu tidak bergantung dengan kondisi dan keberadaan kita. Waktu kita ulang tahun kita dapat berkat Tuhan, ya, atau kita naik jabatan, atau kita sedang mengalami kesuksesan, bukan bergantung kepada hal itu. Tetapi di sini menggunakan kata great joy, sukacita yang tidak bisa dibatasi dengan kondisi kita. Entah itu kita dalam kondisi yang susah, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi yang katakanlah tidak enak, tidak nyaman, tetap ada joy yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada para gembala ketika malaikat Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memberikan kesukaan besar bagi dunia ini. Kata kesukaan, joy. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, bahwa tanpa juru selamat tidak ada sukacita yang sejati. Saudara bisa mungkin memiliki saving miliaran, triliunan. Saudara mungkin bisa memiliki properti yang banyak. Tetapi itu tidak bisa digantikan dengan joy, sukacita yang ada. Amin, Bapak Ibu. Sehingga kadang-kadang orang terheran-heran kalau kita nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Manisnya gimana, ya? Gaji aja pas-pasan. Nah, itu yang tidak bisa dipikirkan. Karena joy itu, joy yang ada di dalam diri kita, kesukaan besar itu bukan datang dari diri kita. Bukan datang dari dunia ini. Tapi joy itu datang tatkala, ya, rongga yang ada di dalam diri kita. Bahwa di dalam kehidupan ini, di dalam diri manusia ada rongga yang besar. Dan rongga itu tidak bisa diisi oleh apapun selain yang menciptakan kita, yaitu Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau kita memasuki Natal, boleh kita menghadapi pandemi COVID-19, boleh dunia gonjang-ganjing, boleh dunia krisis, tetapi kalau kita memiliki joy di dalam diri kita, maka itu bisa mengatasi semua. Bisa mengatasi rasa takut kita yang pertama, bisa mengatasi rasa takut kita yang kedua, bisa mengatasi rasa takut kita yang ketiga. Asal joy itu kita alami di dalam diri kita. Itu saudara sebenarnya yang Tuhan inginkan. Supaya apa yang kita miliki, ya, yaitu joy itu kita benar-benar alami di dalam kehidupan kita.